Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. زدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Insyaallah di siang hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Sami'atu Syekh Yaqul, nasihat-nasihat dari Syekh. Semoga apa yang dibaca, yang kita dengar, disampaikan dapat meninggalkan bekas di dalam diri kita, sehingga kita dengan demikian senantiasa bisa terus meningkatkan upgrade kualitas diri kita dalam keimanan dan ketakwaan kita. Insyaallah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di sini ada subjudul ad-dunya daru bala'in. Bahwa dunia itu adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Hidup seseorang di dunia sangat singkat. Jadi dari waktu yang singkat itu kita pergunakan untuk taat. Saya di sini menjelaskan bahwa hidup di dunia adalah dunia itu tempatnya cobaan. Bagi siapapun orang yang hidup di dunia tidak akan pernah berjalan mulus. Karena dunia pada hakikatnya adalah tempat cobaan, ujian. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesabaran. Dunia adalah tempat ujian, tempat cobaan. Karena kalau seandainya dunia bebas atau tidak ada cobaan di dalamnya, tidak ada ujian di dalamnya, maka tentulah para nabi mereka tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari cobaan tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi pada kenyataannya adalah para nabi, mereka lah orang yang paling banyak mendapatkan cobaan. Dalam hadis dijelaskan bahwa al-anbiya'u aksaru bala'an, summal amsalu fal amsal. Para nabi itu adalah mereka orang-orang yang paling banyak ujian dan cobaannya ketika di dunia. Kemudian yang tingkatan yang berada di bawahnya dan juga mereka yang berada di bawahnya. Jadi dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Nabi Ayub, beliau memiliki 14 anak. 7 laki-laki dan 7 perempuan. Iblis menghancurkan tempat tinggal mereka. Artinya meruntuhkan tempat tinggal mereka. Sehingga akhirnya hancur segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Baik dari anak-anaknya dan juga harta dari apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Ketika itu posisinya Nabi Ayub adalah seorang yang kaya, bisa dikatakan seorang yang kaya. Tapi ketika iblis menghancurkan rumah tersebut, maka segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu hancur seketika. Baik anak-anaknya ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan hartanya Nabi Ayub. Kemudian setelah itu juga beliau menderita penyakit. Akan tetapi beliau sangat bersabar. Beliau saking bersabarnya itu tidak berdoa untuk meminta kesembuhan. Allah, ya, bagaimana kesabaran Nabi Ayub.
ketika diderita suatu penyakit, beliau bersabar dan tidak memohon atau tidak berdoa untuk kesembuhannya. Subhanallah. Singkat cerita bahwa suatu ketika di suatu hari ada 2 orang yang lewat di hadapannya, di hadapan Nabi Ayub. 2 orang tersebut salah satunya mengatakan terhadap yang lainnya, terhadap temannya itu, mengatakan salah satunya kepada temannya itu, saya beranggapan atau berkeyakinan bahwa Nabi Ayub ini atau katanya Ayub ini adalah melakukan perbuatan dosa yang mana perbuatan dosa tersebut itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Sehingga atau menurut orang tersebut adalah Nabi Ayub diberikan cobaan dengan penyakit yang istilahnya sangat luar biasa. Hingga akhirnya apa? Terdengar obrolan kedua orang tersebut oleh Nabi Ayub. Kemudian ketika Nabi Ayub mendengar obrolan 2 orang itu, berdoa kepada Allah, sehingga akhirnya Allah mengijabah doanya, dan Allah berikan setelah itu keturunan kembali sebagai pengganti apa yang hilang. Juga Allah ganti segala sesuatu yang telah sirna, baik dari keturunan dan juga harta. Bahkan lebih dari itu, Allah memberikan 2 kali lipat dari apa yang diberikan sebelumnya. Kalau Nabi Ayub sebelumnya memiliki 14 anak, berarti 2 kali lipatnya jadi 24. Kemudian setelah itu juga Allah kirim serangga yang kemudian menurunkan hujan emas dan hujan perak. Nabi Ayub saking sabarnya ketika menderita penyakit tersebut, beliau bersabar. Tidak pernah berdoa meminta untuk kesembuhan. Juga tidak pernah meminta agar harta yang musnah tersebut dikembalikan. Akan tetapi ketika 2 orang tersebut berbicara tentang Nabi Ayub dan membuat sakit hati dirinya, hingga akhirnya Nabi Ayub berdoa, meminta kepada Allah, lalu Allah mengijabah dan mengganti segala sesuatu yang telah hilang 2 kali lipatnya. Beginilah keadaan dunia. Kemudian saya juga mengatakan, Allah menciptakan kita di dunia ini, tujuannya adalah untuk beribadah. Untuk membedakan di antara hambanya, di antara para hambanya yang mana mereka senantiasa berbuat taat, sehingga akhirnya mereka menang dengan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi untuk selamanya, dan juga dibandingkan dengan mereka yang tidak taat. Jadi tujuannya untuk beribadah agar membedakan antara hambanya yang taat dan hambanya yang tidak taat. Kemudian Allah menciptakan dunia itu sebagai tempat ujian dan cobaan, bukan sebagai tempat untuk kenikmatan semata-mata. Bukan sebagai tempat untuk bernikmat-nikmat. Kemudian saya juga mengatakan bahwa seorang muslim tergantung dengan kekuatan imannya, tergantung dengan kekuatan agamanya, disitulah dia dicoba. Jadi semakin besar keimanan seseorang, semakin kuat keagamaan seseorang, itu akan semakin besar ujiannya. Buktinya adalah bahwa para nabi, mereka yang paling banyak ujian dan cobaannya. Kemudian adalah tadi sebagaimana dalam hadis dijelaskan, yang mereka agamanya kuat akan dicoba dengan ujian yang lebih besar. Sumal amsalu fal amsal. Kemudian saya juga mengatakan, para nabi dan para wali seluruhnya itu mereka banyak sekali cobaannya. Baik ujian yang istilahnya nampak, bagaimana disakiti oleh orang lain. Bagaimana dulu istilahnya orang-orang kafir menyakiti para nabi. Orang-orang fasik menyakiti para nabi, para wali dengan lisan mereka. Akan lebih dari itu, mereka tidak segan-segan untuk menghancurkan, memusnahkan harta dari para nabi dan para wali tersebut.
Allah. Dalam hadis dijelaskan, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala aliman wa muta'alliman. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini mal'unatun. Artinya mal'unatun jauh dari kebaikan, dilaknat, tidak ada kebaikannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dilaknat, jauh dari kebaikan kecuali 3 hal. Yang pertama, zikrullahi wa mawala, adalah mengingat terhadap Allah dan yang menyampaikan kepada hal itu. Zikir, salat, segala sesuatu yang berindikasi sampai kepada orang mengingat terhadap Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aliman, orang yang alim, artinya orang yang mengajarkan ilmu. Wa muta'alliman, dan mereka yang mempelajari ilmu. Jadi orang kalau selama berada di dalam fase belajar dan terus dalam fase belajar dan mengajar, maka ketahuilah dia bahwa ia berada di dalam kebaikan. Orang selama dalam belajar dan mengajar, ketahuilah bahwa dia berada di dalam kebaikan. Dikatakan bahwa dunia itu ghurratun, penipu. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tadi kembali hadis ini menjelaskan ad-dunya mal'unatun bahwa dunia itu dilaknat, artinya tadi jauh dari kebaikan. Kecuali tadi zikrullah, artinya taat terhadap Allah, wa mawalah, dan sesuatu yang menolong atau menyampaikan seseorang kepada ketaatan. Contohnya seperti mencari harta dari jalan yang halal. Kenapa? Karena dengan orang mencari harta dari jalan yang halal itu bisa menolong seseorang untuk terus melakukan ketaatan terhadap Allah. Tadi kontinuitas patokannya adalah harta yang halal. Karena tidak setiap uang yang didapat, harta yang didapat itu halal, belum tentu. Belum tentu. Seperti lagi apa? Contohnya berzikir kepada Allah, sholat, puasa, bahkan setiap kebaikan dan sesuatu yang menolong seseorang atau yang menyampaikan seseorang untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu yang pertama tadi. Kemudian al-aliman wa muta'alliman. Ya, selanjutnya adalah alim dan muta'allim, belajar dan mengajar. Mengajar dan belajar. Jadi selain ketiga atau keempat hal ini, itu nggak ada kebaikannya. Makanya dengan demikian, orang yang tidak mempelajari ilmu agama, dia bukan seorang alim, dia bukan seorang yang muta'alim, dia nggak ada kebaikannya. Begitu juga setiap segala sesuatu dari materi dunia yang tidak menolong dia untuk melakukan ketaatan terhadap Allah, maka tidak ada kebaikannya. Setiap dari materi dunia yang tidak bisa menolong orang tersebut untuk melakukan ketaatan terhadap Allah, maka itu tidak ada kebaikannya. Dunia itu tidak ada bandingannya dengan akhirat. Jadi apa yang dituntut dari kita adalah kontinuitas melakukan ketakwaan terhadap Allah. Karena pada hakikatnya dunia itu tidak bisa dibandingkan. Tidak ada bandingannya dengan akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Jadi masing-masing dari kita kelak di hari kiamat itu akan dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal.
An umrihi fima afnah. Yang pertama adalah tentang umurnya. Bagaimana cara dia menghabiskan umurnya. Kemudian yang kedua, an jismihi fima ablah. Bagaimana cara dia memperlakukan jasadnya. Di dalam apa dia pergunakan jasadnya itu. Yang ketiga, wa an malihi min aina akhadhah wa fima anfaqah. Dan yang ketiga akan dimintai pertanggungjawaban dari mana dia mencari harta. Dari mana dia mencari harta dan kemana disalurkan harta tersebut. Karena orang nggak cukup kalau seandainya orang nggak boleh mencari harta dari yang haram lalu disalurkan kepada yang halal, nggak boleh. Atau sebaliknya juga nggak boleh. Orang mencari harta dari jalan yang halal tapi disalurkan kepada sesuatu yang haram, nggak boleh. Haram. Yang pertama haram, yang kedua haram. Jadi makanya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari mana dia mengambil harta dan kemana dia salurkan harta tersebut. Kemudian yang keempat adalah akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu yang dia pelajari dan apa yang telah diamalkan dari ilmu tersebut. Jadi orang mempelajari ilmu saja itu tidak cukup. Orang mempelajari ilmu, kan wajib tuh bagi kita untuk mempelajari ilmu din atau daruri. Mempelajari saja tidak cukup, harus diamalkan. Jadi kita itu dituntut untuk mempelajari ilmu din atau daruri dan mengamalkan ilmu tersebut. Mempelajarinya saja tidak cukup kalau seandainya tidak diamalkan. Jadi kita itu dituntut untuk dua. Jadi kalau yang pertama mempelajarinya saja berarti gugur kewajiban tersebut. Tapi kalau tidak diamalkan ya sama, haram. Yang kedua, orang yang tidak belajar jatuh kepada dua-duanya. Yang pertama adalah dia tidak mempelajari ilmu din atau daruri, haram. Yang kedua, dia berarti dengan demikian melakukan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh syariat tidak sesuai dengan ilmu. Ya karena dia tidak belajar, terutama adalah tadi ilmu yang disebut dengan ilmu din atau daruri. Jadi sebanyak apapun orang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, sebanyak apapun dia ngumpulin harta dari jalan yang haram, kemudian dia bernikmat-nikmat dengan harta tersebut, sesungguhnya itu semua akan punah. Itu semua akan sirna. Cepat atau lambat, hidup manusia di dunia hanya sebentar. Cepat atau lambat, harta tersebut akan sirna. Apa yang harus dituntut adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Memperbanyak mengingat akhirat, memperbanyak mengingat kematian. Dalam Al-Quran dijelaskan, Qul mata'ud dunya qalil, wal akhiratu khairun liman ittaqa. Jadi materi dunia itu sangat sedikit. Dan akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Jadi dengan demikian, sebanyak apapun manusia mengumpulkan harta, kemudian dia bersenang-senang, bernikmat-nikmat, berenak-enak dengan harta yang dia kumpulkan, dengan segala sesuatu kenikmatan, dengan segala sesuatu yang penuh dengan syahwat, maka dia pasti akan meninggalkan kenikmatan tersebut dengan kematian. Jadi lihatlah, coba kita sama-sama introspeksi, sama-sama mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu. Dari orang-orang terdahulu. Dari mereka yang begitu terobsesi dengan mengumpulkan harta. Coba bandingkan, lebih kaya mana orang-orang zaman sekarang dibandingkan dengan Korun.
Coba sekarang siapa orang yang paling kaya, bandingkan dengan Qarun, gak ada apa-apanya. Tapi apa yang terjadi dengan Qarun? Allah musnahkan dia. Dengan segala sesuatu yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dengan segala sesuatu emas, perak yang dia punya, Allah musnahkan itu. Jadi bahkan dijelaskan oleh saya bahwa emasnya saja yang dimiliki oleh Qarun itu nggak ada satu negara yang memiliki. Jadi satu negara yang memiliki nggak ada jumlah emas yang dimiliki. Itu Qarun. Begitu juga Shaddad. Ini cerita umat terdahulu. Shaddad ibn Ad. Bahkan orang ini menjadi menaklukkan dunia, gitu lah. Menaklukkan dunia. Sehingga akhirnya apa? Saking kuatnya itu memiliki sekitar 260 raja. Jadi 260 raja itu berada di bawah perintahnya. Jadi dia orang di atas raja lagi. Ini 260 raja berada di bawah perintah. Tapi orang kafir, Shaddad ibn Ad ini orang kafir. Bahkan suatu ketika dia berinisiatif untuk membangun satu kota yang mana dia dengar dari tentang sifat-sifatnya surga. Sampai kepada dia mendengar tentang sedikit dari sifat-sifatnya surga sehingga dia berinisiatif ingin membangun kota yang semisal dengan itu. Sehingga akhirnya dikumpulkan itu emas, dikumpulkan itu mutiara, mengumpulkan itu perak dari dunia ini. Kemudian setelah itu dia membangun 300 tahun. Satu kota yang dia beranggapan bahwa kota tersebut itu seperti surga. Tapi apa yang terjadi? Allah menghancurkan dengan seketika kota itu ketika begitu selesai dibangun dan belum sedikit pun diinjak oleh Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Ad ini. Jadi sebelum dia memasuki kota tersebut, Allah hancurkan, Allah musnahkan Shaddad ibn Ad dan para kaumnya sebelum dia memasuki kota tersebut. Jadi kalau kaum terdahulu itu umurnya sangat panjang. Umurnya sangat panjang. Shaddad ibn Ad ini umurnya sampai kepada 900 tahun. 300 tahun dia gunakan untuk membangun kota tersebut, tapi begitu hendak selesai dibangun dan ingin memasukinya, Allah mustahkan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Dunia itu ladang akhirat. Ladang untuk akhirat. Maka dengan demikian orang yang bercocok tanam ketika di dunia dengan kebaikan-kebaikan, kelak dia akan memanen hasil kebaikan tersebut yang dia tanam ketika di dunia di akhirat. Akan memanennya kelak di akhirat. Jadi dengan demikian, keyakinan bahwa orang yang beriman, mengenal terhadap Allah, beriman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka dengan demikian orang tersebut adalah orang yang akan jadi pemenang, selamat di akhirat. Jadi di dunia ini hendaknya kita mengambil bekal yang besar, bekal yang cukup.
Adapun orang yang kehilangan kesempatan itu, maka ia berada di dalam bahaya. Orang yang tidak cukup mengambil perbekalan dari dunia ini untuk kehidupan akhirat, dia berada dalam bahaya. Orang yang mati tanpa beriman terhadap Allah dan Rasulullah, orang yang mati tanpa mengenal terhadap Allah dan Rasulullah, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali siksaan dan kesulitan-kesulitan lainnya. Kematian itu seperti sebuah pedang yang terhunus di atas leher kita. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan pedang itu akan turun. Kematian seperti pedang yang menghunus di atas leher kita, dan kita nggak tahu kapan pedang itu akan turun. Jadi nasihat saya di sini adalah untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena orang yang banyak mengingat kematian itu obsesinya terhadap dunia akan melemah. Jadi kalau orang cinta dengan dunia, sering-sering ziarah kubur. Jadi berbanyak mengingat kematian, maka dengan demikian itu bisa mengurangi obsesi seseorang di dalam cinta terhadap dunia. Jadi tidak tergantung hatinya tidak melulu tentang dunia. Jadi kemudian di antara hal yang dapat menolong seseorang dari mengingat rasa malas, dari perbuatan malas adalah juga sama, mengingat kematian. Kata saya, dengan orang mengingat kematian, banyak mengingat kematian, itu akan menolong seseorang dari meninggalkan rasa malas. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang hendak ditanyakan, silakan monggo ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairul rahimin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairul raziqin. Allahumma hdina wa najjina 'alal qaumil musyrikin, wahdina wa najjina 'alal qaumil munafiqin, wahdina wa najjina 'alal qaumil hasidin. Allahumma ansur ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, akramakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi